Hai semua, assalamualaikum, selamat datang di channel Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya membuat kromboloni. Ini lagi viral banget ya. Sebenarnya ini adalah croissant, cuman dia dibentuk bulat-bulat seperti ini. Di dalamnya diberi isian, kemudian diberi topping. Yuk langsung kita sama-sama membuat. Di dalam wadah kita siapkan 125 ml susu cair hangat. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan juga 30 gram gula pasir. Bahan ini kita aduk hingga gulanya larut. Kemudian kita diamkan hingga berbuih yang tandanya raginya aktif. Setelah didiamkan 10 menit, ini terlihat ya ada buih-buihnya. Kemudian kita masukkan bahan kering, ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian masukkan 1 kuning telur. Kemudian kita campur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan margarin. Di sini saya menggunakan 20 gram margarin mixed butter. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian kembali kita aduk, kita uleni sebentar saja. Yang penting tercampur rata. Jadi tidak perlu sampai kalis elastis ya. Setelah itu kita tutup, kita akan diamkan 1 jam dulu hingga mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu, di sini saya siapkan 100 gram coarse fat atau margarin pastry. Kita akan pipihkan dan kita bentuk persegi 4 seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita simpan dulu di kulkas. Kita kembali ke adonannya. Setelah didiamkan kurang lebih 1 jam, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempiskan dan kita letakkan di atas alas kerja. Kita akan pipihkan adonan ini, kita bentuk persegi panjang. Untuk panjang dan lebarnya kita sesuaikan dengan coarse fat yang tadi sudah kita bentuk. Jika dirasa masih kurang, ini bisa kita lebarkan dan kita panjangkan lagi. Kemudian coarse fat ini kita bungkus dengan adonan. Pastikan semua bagian coarse fat terbungkus dengan baik. Kita lipat dulu bagian tepian adonan seperti ini. Kemudian kita lipat kanan dan kiri. Setelah terbungkus seperti ini, kita akan pipihkan adonan ini. Kita tekan-tekan seperti ini dulu, baru kemudian kita pipihkan. Kemudian kita akan lakukan lipatan single seperti ini. Kemudian kita diamkan sebentar, kira-kira 5-10 menit supaya adonan lebih rileks dan mudah untuk digilas kembali. Setelah 10 menit ini saya kembali gilas. Tabur kedua sisi dengan tepung terigu. Kemudian gilas memanjang seperti sebelumnya. Kemudian lipat dengan lipatan tunggal. Ini adalah lipatan tunggal yang kedua. Kemudian kita istirahatkan adonan ini 10 menit supaya adonannya lebih rileks dan nanti bisa lebih mudah untuk digilas.
Setelah diistirahatkan 10 menit, kita taburi dua permukaannya dengan tepung terigu. Kemudian kita kembali gilas. Ini nantinya adalah gilasan terakhir. Gilas memanjang seperti sebelumnya. Kemudian kita lipat tunggal, ini adalah lipatan ketiga atau lipatan terakhir. Adonan ini bisa kita istirahatkan dulu di freezer atau bisa juga dijadikan stok di freezer ya. Ini harus di freezer karena ada raginya. Kalau kita simpan di suhu kulkas biasa, ini akan mengembang. Sekarang adonan ini akan saya gilas kembali, kemudian akan mulai saya bentuk. Taburi dulu permukaannya dengan tepung terigu. Di sini saya gilas dengan panjang 30 cm dan lebarnya 24 cm. Kemudian saya akan potong-potong adonan ini supaya panjang dan lebarnya sama. Di sini saya gunakan penggaris. Saya akan potong dengan lebar 3 cm. Untuk bagian pinggirannya sebaiknya dipotong dulu ya. Setelah kita potong-potong, kita gulung adonan ini. Jadinya seperti ini, lakukan hingga adonannya habis. Di sini saya hasilkan 8 kromboloni. Adonan kromboloni ini bisa diletakkan di dalam loyang bulat ukuran 10 cm atau bisa memakai ring cutter. Tapi karena saya tidak ada, di sini saya menggunakan kertas HVS yang sudah dibentuk lingkaran dan dilapisi dengan kertas roti, kemudian dioles margarin. Dan ini kita diamkan dulu hingga mengembang. Setelah mengembang 2 kali lipat, ini siap untuk di oven. Sebelum di oven, permukaannya kita oles dulu dengan bahan olesan. 1 kuning telur ditambah dengan sedikit susu cair, kemudian diaduk rata dan dioleskan di permukaan kromboloni. Kemudian kita tutup kromboloni ini dengan loyang yang lain seperti ini. Baru kemudian kita oven di suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit atau hingga matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit ini saya cek bagian atasnya masih kurang matang, jadi saya tambah lagi waktunya 5 menit. Kemudian kita angkat. Kemudian kita ambil cetakannya. Dan untuk mengisi kromboloni ini kita lubangi dulu dengan menggunakan sumpit seperti ini. Kita lubangi di 2-3 bagian dan kita semprotkan selai di dalamnya. Di sini saya menggunakan Nutella. Untuk isiannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Supaya kromboloninya lebih cantik, di sini saya hias dengan glaze dan saya beri aneka topping. Sekarang saya mau cicip kromboloninya. Tekstur luarnya garing banget ya, renyah banget. Isiannya menurut aku masih kurang banyak ya, jadi kalau teman-teman mau isian yang banyak ini bisa aja ya. Enak banget, pantas saja viral.
Teman-teman bisa mengkreasikan isian dan juga topping sesuai dengan selera. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.